Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'iman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jemaah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah yang sudah kembali memudahkan kita untuk hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita melanjutkan taklim kita seperti biasa membahas ilmu fikih khususnya yang berkaitan dengan permasalahan salat yang sedang kita kaji bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai seluruh amalan kita tersebut dan selalu memudahkan kita dan meridhai kita, menurunkan keberkahannya dalam setiap kegiatan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu kita haturkan kepada baginda kita Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti jejak langkah beliau. Hadirin rahimakumullah, kembali kita akan membahas mengenai sunnah-sunnah salat seperti yang telah kita mulai pembahasannya pada pertemuan yang lalu. Telah disebutkan bahwa sunnah-sunnah salat ini jumlahnya sangat banyak, yang kalau kita laksanakan secara lengkap untuk salat 4 rakaat maka jumlahnya bisa lebih dari 1000 amalan sunnah. Dan amalan sunnah ini macam-macam. Ada amalan sunnah sebelum sholat, ada yang setelah sholat, dan ada yang ketika sholat. Kemarin telah kita mulai dari yang pelaksanaan amalan sunnah di dalam sholat. Sunnah yang pertama yang disebutkan oleh pengarang kitab ini adalah mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan ketika takbir. Ketika takbir. Takbir yang dimaksud adalah takbir dalam 4 keadaan. Yang pertama takbiratul ihram, yaitu takbir pertama, takbir pembuka dari sholat. Kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Kemudian takbir berikutnya adalah setelah selesai membaca surat pendek untuk menuju ruku, takbir ruku. Yang ketiga takbir atau membaca sami Allahu liman hamidah, istilahnya adalah tasmi' dari ruku menuju i'tidal. Itu yang ketiga. Ini ada dalam setiap rakaat ya, yang tasmi' dan takbir ruku ada dalam setiap rakaat. Dan yang keempat adalah takbir setelah tahiyat awal menuju ke rakaat ketiga. Jadi ini ada 4 keadaan di mana kita dianjurkan untuk takbir sambil mengangkat tangan, dan itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian takbir ini telah kita jelaskan memiliki beberapa cara. Yang pertama adalah takbir itu dilakukan dengan mengangkat kedua tangan. Jadi dua-duanya diangkat. Kalau satunya saja, satunya tidak diangkat, maka dapat sedikit atau sebagian. Jadi yang dianjurkan adalah dua-duanya. Kemudian takbir itu juga dilakukan dengan tangan terbuka menghadap kiblat. Ya, tangannya tidak dikepal, tapi terbuka. Ya, yang ketiga terbukanya menghadap kiblat. Ya, terbukanya menghadap kiblat. Ya, jadi terbuka saja ini sudah sunnah. Ya, terbuka tidak mengepal ini sudah sunnah. Tapi kalau menghadap kiblat lebih sunnah lagi. Dan posisi yang keempat adalah posisi terbuka adalah dengan jari-jari tidak terlalu rapat, tapi tidak terlalu renggang. Jadi seperti biasa saja. Ya, tidak rapat, tidak renggang. Ya, renggang begini tidak benar, tidak tepat ya, tapi rapat terlalu juga tidak tepat. Jadi biasa saja.
Ya, keadaannya biasa saja. Kemudian mengangkat tangan adalah ketika dimulai bersamaan dengan kalimat takbir itu diucapkan. Jadi setiap bergerak langsung Allah. Jadi langsung dari Allah itu sudah bergerak. Allah, dan terakhir pada posisi tangan, misalnya kalau dia dalam takbiratul ihram adalah ketika meletakkannya di bawah dada, ini akbar terakhir. Kalau dari ruku, ya, kita dari posisi bersedekap langsung Allahu Akbar, terakhirnya pas kita meletakkan di kedua lutut, posisi kita sudah membungkuk. Ketika tasmi' juga bangkit langsung Allahu Akbar, tangannya ada di samping. Ya, terakhir ya sami Allahu liman hamidah ada di samping. Ya, kemudian dalam posisi kita bangkit dari tahiyat awal menuju rakaat ketiga, langsung kita mengucapkan takbir dari duduk tersebut, tapi belum diangkat dari sini. Ya, diangkatnya adalah ketika seorang sudah mulai setengah perjalanan, kurang lebih ketika sudah mendekati posisi ruku. Ya, posisi ruku, tangan kita sudah siap naik ke atas. Nah, baru kita angkat dan kita letakkan pada posisi tangan bersedekap. Ini, ya. Jadi posisi itu waktunya. Kemudian mengangkatnya adalah yaitu dengan ketika kurang lebih seseorang meletakkan, ya, di atas bahu kurang lebih, ya, dengan ibu jari ini di bawah telinga kurang lebih. Ya Allahu Akbar, nah begini. Ya, tidak di dada. Sebenarnya di dada ini juga ada riwayatnya. Ya, ada ulama juga yang mengambil sampai dada seperti ini ada. Ada ulama lain dalam mazhab Imam Abu Hanifah sampai atas, sampai telinga. Ya, sampai telinga takbirnya. Ya, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i dan ada mazhab yang lainnya juga dia sampai sebatas bahu, ya, sebatas bahu. Semuanya ada dalilnya itu. Ya, dan sampai sebatas bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi. Rasulullah kalau membuka salat maka dia mengangkat tangannya sampai sejajar bahu, ya, sampai sejajar bahu. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, Allahu Akbar, kita letakkan tangan kanan di bawah atas tangan kiri, bukan letakkan di samping. Ya, ini tidak sunnah, ya, tapi ada juga ulama yang mengambil letakkan di bawah seperti ini, seperti kita jelaskan kemarin dalam mazhab Imam Malik, ya, tapi mayoritas ulama sampai diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Posisi memegangnya juga adalah, ya, memegangnya adalah di pangkal atau di ujung dari lengan. Ya, jadi bukan pada posisi engsel, tapi di bawah engsel. Jadi di ujung lengan ini dipegang. Ya, dipegang. Bukan di punggung, bukan juga di engselnya. Kalau ini di engselnya, ya. Jadi kalau kita tekuk, kita tangan kanan ini ngikut ke sebelah engsel, tapi kita ada di lengan. Jadi nanti posisi sebagian jari ada di lengan, ada sebagian jari ada di punggung. Ya, ini berdasarkan hadis Wa'il bin Hujrin, beliau menyatakan bahwa beliau melihat Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas telapak kiri dan memegang rusuk, memegang engsel dan lengan. Jadi yang dipegang adalah pas posisi tulang yang muncul di depan lengan ini, yang dalam bahasa Arab namanya qu'un, ya, qu'. Ini dipegang di situ. Dan posisinya adalah di bawah dada. Posisinya di bawah dada. Ini pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, ya. Sementara ada imam lain yang meletakkan di bawah pusat, yaitu Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga yang sudah kita jelaskan juga adalah dalam sholat kita meletakkan mata kita, mengarahkan mata kita ke tempat sujud. Nah, ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata lam yandur illa ila maudhi'is sujud. Bahwa Rasulullah itu kalau sholat tidak melihat kecuali ke arah tempat sujud. Jadi ini ada perintahnya atau ada sunnahnya dari Rasulullah SAW, kecuali dalam satu keadaan, yaitu melihat tangan kita ketika menunjuk ini dalam tasyahud. Ya, jadi ketika tasyahud jari ini bergerak,
pandangan kita arahkan ke tempat tasyahud. Ini dalam sebuah hadis disebutkan ada salah seorang sahabat menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tasyahud itu beliau meletakkan telapak tangan di atas paha kanan, telapak kiri di atas paha kiri, kemudian wa yushiru bisababatihi, dan dia menunjuk dengan telunjuknya, menunjuk dengan telunjuknya, wa yabsuru isyaratahu, dan melihat ke tempat dia mengisyarat. Melihat isyaratnya, berarti melihat tangannya ini. Jadi kita dalam semua posisi sholat selalu melihat ke tempat sujud dalam keadaan apapun, dalam berdiri, ruku, duduk dan sebagainya, melihat ke tempat posisi kita sujud, karena itu lebih untuk membuat khusyuk kita di dalam sholat, tidak kemana-mana pandangan kita. Dan kecuali dalam satu keadaan, yaitu ketika kita mengangkat tangan ini, mengangkat jari, telunjuk, maka pandangan kita pindahkan melihat ke arah jari yang kita angkat tersebut. Ini. Kemudian sunnah berikutnya adalah membuka mata dan tidak memejamkannya. Ini sunnah. Sepanjang sholat kita buka, dalam posisi apapun kita buka. Kecuali memang dalam beberapa keadaan kita dianjurkan menutup kalau ada yang mengganggu dari pandangan kita. Kalau ada yang mengganggu membuat kita tidak konsentrasi, maka kita tutup. Nah, sebagian atau bahkan banyak di antara kaum muslimin yang dia itu khusyuknya kalau menutup mata, tidak apa-apa menutup mata, tetapi dianjurkan dia untuk berlatih supaya khusyuk dalam posisi mata terbuka. Karena itu lebih sunnah, lebih mendekati sunnah. Jadi mata terbuka tapi khusyuk, itu yang diminta. Jadi kalau selama ini kita hanya bisa terpejam khusyuk, sementara tidak apa-apa karena kemampuan kita seperti itu. Tapi kita harus latih, kita harus berlatih supaya kita terbuka matanya dan dalam keadaan khusyuk. Nah, karena itulah yang disunnahkan. Nah, itulah hadirin rahimakumullah kurang lebih yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Berikut ini ada sunnah-sunnah lanjutannya, yaitu berdiam sejenak di dalam sholat. Berdiam sejenak di dalam sholat. Jadi ada posisi-posisi yang kita dianjurkan untuk berdiam. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu berdiam kurang lebih, dalam beberapa riwayat yang sudah disimpulkan oleh para ulama, ada 3 tempat beliau itu berdiam. Yang pertama adalah setelah takbiratul ihram, berdiam. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, wa idza qara'a wala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu berhenti, berdiam beliau. Kemudian juga dalam setelah ba'dal qiraati kulliha, setelah seluruh bacaan selesai beliau berdiam. Maksudnya itu setelah bacaan surat pendek beliau berdiam. Nah, inilah yang diriwayatkan dalam hadis yang secara tegas menunjukkan diamnya beliau. Tetapi para ulama kemudian juga menyebutkan ada beberapa tempat lain yang juga dianjurkan berdiam. Di dalam mazhab Imam Syafi'i secara umum ada 6 tempat kita dianjurkan berdiam. Yang dimaksud berdiam di sini adalah kita tidak melakukan apa-apa dalam jeda waktu kurang lebih seperti seseorang membaca tasbih. Seperti seseorang membaca tasbih, subhanallah, diamnya cuma seperti itu saja. Nah, kecuali nanti ada diamnya setelah membaca Fatihah, itu agak panjang, dia akan kita jelaskan. Jadi ada 6 tempat kita dianjurkan untuk berdiam. Yang pertama adalah setelah membaca takbiratul ihram. Yang pertama adalah setelah baca takbiratul ihram. Kita takbiratul ihram awal sholat kita Allahu Akbar. Lalu kita diam sejenak sebelum kita membaca doa iftitah. Kita setelah takbir kan dianjurkan baca doa iftitah, tapi jangan langsung baca iftitah, tapi diam dulu sebentar. Kita beri jeda, kita putus sedikit. Allahu Akbar, diam sebentar, baru kita baca doa iftitah. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah membaca doa iftitah dan sebelum membaca ta'awudz, karena nanti diantara sunnahnya juga kita membaca ta'awudz, yaitu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Fatihah. Sebelum kita membaca ta'awudz, sudah selesai baca iftitah, kita berhenti sejenak.
Ya, nanti ada macam-macam doa iftitah, ya, katakanlah salah satunya ada yang disebutkan wa ana minal muslimin misalnya. Berhenti sebentar baru dia membaca ta'awudz, ya. Atau kalau orang itu tidak membaca ta'awudz langsung baca Fatihah silahkan, ya. Kemudian posisi yang ketiga setelah ta'awudz sebelum baca bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dibacanya pelan, ya. Dibacanya pelan lalu berhenti sebentar baru membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah 3, ya. Antara takbir dengan iftitah, antara iftitah dengan ta'awudz, antara ta'awudz dengan basmalah atau dengan Fatihah, kemudian antara bacaan waladhdallin dan bacaan amin. Jadi dianjurkannya jangan langsung nyambung, tapi ada berhenti sejenak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebentar baru amin, kurang lebih begitu. Ya, dan jedanya kurang lebih seperti orang baca subhanallah. Apa fungsinya kata para ulama? Agar diketahui bahwa antara waladdallin dan amin itu bukan satu ayat, tetapi itu ada bacaan yang berbeda. Waladhdallin selesai bacaan Fatihah lalu kita dianjurkan membaca amin. Ya, amin ini adalah dianjurkan juga. Ya, jadi ini yang keempat, antara waladhdallin dan amin. Kemudian antara amin dengan bacaan surat pendek ini juga dianjurkan berhenti. Tapi berhenti yang kelima ini itu lebih panjang. Karena posisi ketika itu adalah ketika imam, ya, memberikan kesempatan makmumnya untuk membaca surat Al-Fatihah. Dia berhenti dulu, panjang, ya, itu dianjurkannya, ya, dianjurkan berhenti sejenak, ya, antara amin dengan baca surat Al-Fatihah. Ini anjuran ini, ya, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ini memang supaya makmum benar-benar membaca Al-Fatihah, karena wajib bagi makmum baca Fatihah dalam mazhab Imam Syafi'i. Begitu juga itu dianjurkan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, meskipun Imam Ahmad bin Hambal tidak memandang, tidak berpendapat baca Fatihah itu wajib bagi makmum. Ya, tapi tetap saja bagi Imam Ahmad dianjurkan makmum tetap baca Al-Fatihah meskipun tidak wajib. Kalau ada mazhab Imam Syafi'i wajib. Ya, maka imam dianjurkan untuk berhenti sejenak. Kalau imam tidak berhenti ya tidak apa-apa. Hanya saja dia tidak mendapatkan sunnahnya. Ya, begitu. Jadi berhenti sejenak, kurang lebih seseorang membaca surat Al-Fatihah. Ini yang kelima. Dan yang terakhir setelah membaca surat sebelum membaca takbir untuk ruku. Ya, misalnya seorang membaca qul huwallahu ahad, ya, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak langsung Allahu akbar, tapi kufuwan ahad, berhenti sebentar baru Allahu akbar. Nah, inilah 6 tempat. Ya, saya ulangi lagi secara singkat, antara takbiratul ihram dengan iftitah, antara iftitah dengan ta'awudz, antara ta'awudz dengan Al-Fatihah, antara Al-Fatihah waladdallin dengan amin, antara amin dengan membaca surat pendek, dan antara surat pendek dengan takbir menuju ruku. Itu adalah 6 tempat yang kita dianjurkan untuk berhenti sejenak. Nah, inilah rahimakumullah. Jadi sunnah berikutnya ini berkaitan dengan berhenti dalam sholat. Sebelum saya lanjutkan, kalau kira-kira ada yang ingin bertanya tentang masalah ini, kami persilahkan. Ada Pak? Ya. Kita bicara soal makmum. Imamnya membaca ayat pendek. Kita belum sampai gitu, misalnya dia karena kedua ia karena setengah, imam sudah rukuk. Oh iya, nanti Pak, ini maksud saya pertanyaan berkaitan dengan berhenti dulu nih. Nanti kalau pertanyaan umum nanti di akhir saja ya. Jadi ini untuk penjelasan, mohon maaf, jadi ini penjelasan untuk tentang sunnah ini dulu. Kita bahas, nanti kalau tidak ada baru kita lanjutkan sunnah yang lain. Nanti ini tentang kewajiban membaca Fatihah nanti akan kita jelaskan insyaallah di akhir dari pertanyaan, di akhir dari pembahasan. Ada Pak tentang berhenti? Baik. Kalau tidak ada kita lanjutkan sunnah berikutnya yaitu membaca doa iftitah. Ya, membaca doa iftitah. Jadi setelah seseorang bertakbir, takbiratul ihram, dianjurkan baca iftitah. Iftitah itu artinya pembuka. Jadi doa iftitah itu adalah doa pembuka, doa mukaddimahnya. Sebelum kita masuk ke dalam inti bacaan di dalam sholat yaitu surat Al-Fatihah, ada bacaan pembuka. Doa iftitah ini menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah.
Ya, tetapi ada mazhab, yaitu mazhab Imam Malik mengatakan doa iftitah ini hukumnya makruh. Ya, menurut Imam Malik doa iftitah itu hukumnya makruh karena dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa Abu Bakrin wa Umar ya yaftatihuna salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar membuka sholat dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak dikatakan pakai iftitah dulu, tidak, tapi membuka sholat langsung al-fatihah. Jadi oleh karena itulah menurut beliau kalau orang sudah takbir langsung masuk ke dalam Fatihah. Tidak ada bacaan sebelum Fatihah, tidak ada. Oleh karena itulah seluruh bacaan sebelum Fatihah itu dihukumi makruh, termasuk doa iftitah ini. Termasuk juga nanti ta'awudz. Ta'awudz kan sebelum Fatihah. Kata Imam Malik makruh, tidak boleh dibaca. Ya, tidak dianjurkan untuk dibaca. Jadi dalam mazhab ini membaca doa iftitah itu hukumnya adalah makruh. Tapi mayoritas ulama berdasarkan hadis-hadis yang lain menyatakan hukumnya sunnah. Ya, ini doa iftitah. Nah, doa iftitah itu di dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan menjadi sunnah dalam arti boleh ditinggalkan, tapi kalau dikerjakan semakin baik. Itu mendapatkan pahala sunnah dengan 5 syarat. Ya, yaitu dalam keadaan kalau kita memenuhi 5 syarat ini. Yang pertama adalah kalau dia berposisi makmum maka dia mendapati berdirinya imam. Kalau imam tidak dalam posisi berdiri maka dia tidak dianjurkan untuk baca doa iftitah. Misalnya dia masuk ke dalam masjid, tiba-tiba imamnya posisinya ruku. Maka apakah setelah dia takbir Allahu Akbar baca doa iftitah? Tidak, tapi langsung ruku. Tidak dianjurkan sama sekali baca doa iftitah. Karena apa? Kalau dia baca doa iftitah maka bisa-bisa dia akan terlewat rukunya sehingga tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Kalau itu terjadi maka dia sudah kehilangan pahala yang sangat besar, yaitu dapatkan 1 rakaat bersama imam. Begitu juga kalau posisi imamnya sudah sujud misalnya, atau posisi yang lain bukan berdiri, maka dia ketika takbir langsung masuk menuju posisi imam. Imam sujud langsung ikut sujud. Ya, imam lagi duduk di antara 2 sujud, dia langsung duduk di antara 2 sujud. Tidak dianjurkan sama sekali untuk membaca doa iftitah. Nah, tadi hadirin rahimakumullah, dari salah satu yang saya sebutkan adalah kalau posisi imam ruku maka kita segera ruku, ya, tidak perlu kita doa iftitah. Nah, di sini ada sebuah hal yang perlu saya tekankan yang terjadi kadang-kadang kesalahan di antara kaum muslimin adalah kalau seseorang mendapati imamnya ruku, maka dia harus takbiratul ihram dulu. Setelah itu dia takbiratul ihram sudah sempurna, baru dia ruku. Tidak boleh dia, ini kadang-kadang terlihat karena dia terburu-buru sekali, takut ketinggalan 1 rakaat. Dia ketika masuk shaf langsung Allahu Akbar, langsung ruku, sambil takbir sambil ruku. Allahu Akbar. Sepertinya takbir itu takbir untuk ruku. Ini salah. Karena kalau dia takbir untuk ruku, berarti dia tidak ada takbiratul ihramnya. Kalau tadi, jadi kalau cuma sekali langsung sambil ruku, berarti tidak ada takbiratul ihram. Nah, tapi kalau dia mengatakan itu sekaligus takbiratul ihram, takbiratul ihram itu posisinya harus berdiri. Tidak boleh sambil ruku. Jadi kalau takbiratul ihram berdiri, Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar 2 kali. Ya, jadi di sini supaya membedakan. Jadi tidak boleh langsung bungkuk. Jadi Allahu Akbar berdiri, baru kemudian langsung disegerakan Allahu Akbar untuk posisi ruku. Ya, jadi tidak boleh langsung nunduk. Kalau misalnya Allahu Akbar berdiri sudah selesai, itu langsung dia ruku saja, tidak takbir lagi, tidak apa-apa. Karena takbir menuju ruku ini sunnah. Ya, yang penting dia takbiratul ihram lengkap, sempurna, baru dia melakukan gerakan menuju ruku. Ya. Kemudian syarat yang kedua agar doa iftitah itu menjadi sunnah adalah makmum tersebut atau seseorang tersebut yang sholat tidak memulai membaca ta'awudz. Tadi disebutkan ta'awudz kan sunnah. Ya, jadi kalau orang takbir tiba-tiba dia masuk ke ta'awudz, maka iftitah ini sudah gugur. Tidak bisa diulangi lagi. Jadi kan posisinya takbiratul ihram, iftitah, baru dia ta'awudz. Setelah itu Fatihah. Kalau dia dari takbir langsung ta'awudz, berarti ada yang
dilompati di sini iftitah. Yang terlompati ini sudah tidak menjadi sunnah lagi. Istilahnya adalah fawatul mahal. Tempat membacanya sudah terlewat. Karena dia sudah masuk ke dalam sunnah yang berikutnya. Jadi kalau sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tiba-tiba lupa belum iftitah, lalu dia baca iftitah, itu sudah tidak sunnah lagi. Ya, jadi dia harus setelah takbir baru dia baca doa iftitah. Begitu juga seseorang yang misalnya langsung baca Fatihah. Jadi dia takbir, kemudian tiba-tiba langsung loncat ke Fatihah. Yang terlompati dua, yaitu iftitah dan ta'awudz. Maka tidak dianjurkan sama sekali untuk mengulangi dua hal itu. Ya, karena apa? Fawatul mahal, tempatnya sudah terlewat. Tempat pelaksanaan sunnahnya sudah terlewat. Yang ketiga, untuk mendapatkan sunnahnya dari iftitah adalah tidak khawatir terlewatinya bacaan Al-Fatihah atau sebagiannya kalau dia membaca iftitah. Jadi kalau misalnya kita sholat masbuk, ya, imam sudah baca surat pendek. Kalau kita baca iftitah nanti khawatir Fatihah kita tidak selesai, maka kita harus meninggalkan iftitah. Mengapa? Karena Fatihah wajib, iftitah sunnah. Yang harus didahulukan adalah yang wajib. Begitu. Jadi kalau kita posisinya terlambat, kita lihat ini. Ini imam masih panjang atau tidak sebelum rukuk. Kalau masih panjang silahkan baca doa iftitah. Kalau pendek jangan baca iftitah, langsung baca Fatihah. Ya. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu bagaimana? Tidak tahu itu biasanya kalau kita masbuk dalam sholat sir yang pelan, sholat duhur dan asar. Kita kan nggak tahu posisi imam ini sedang baca apa. Ya, karena kita memang baru masuk ke dalam masjid. Kalau kita ragu, maka sebaiknya langsung baca doa, membaca Al-Fatihah. Jangan baca doa iftitah. Karena khawatir tiba-tiba kita baca doa iftitah, imamnya ternyata sudah dekat-dekat dengan ruku, maka kita akan terlewatkan dari ruku tersebut. Karena kita sibuk membaca surat Al-Fatihah. Ya, nah itulah. Jadi yang ketiga adalah tidak khawatir untuk terlewatinya membaca Al-Fatihah. Yang keempat, doa iftitah itu dianjurkan ya dalam semua sholat selain sholat jenazah. Tentu saja dalam sholat jenazah kita tidak ada doa iftitahnya, langsung dari takbir langsung membaca Al-Fatihah, ya langsung membaca Al-Fatihah. Dan yang terakhir, tidak khawatir habisnya waktu sholat. Misalnya ada orang sholat subuh terlambat bangun, sudah melihat 5 menit lagi terbit matahari, berarti 5 menit lagi sudah keluar waktu. Maka apa yang harus dilakukan? Langsung masuk kamar mandi, wudu, tidak usah gosok gigi dulu, tidak usah. Bahkan kumur-kumur itu kan juga sunnah, tidak usah, langsung muka dulu. Karena waktu kita sangat mepet ini, belum tentu 5 menit cukup. Langsung kita basuh muka, tangan, semua selesai, langsung ambil kain sarung, langsung sholat. Dan dalam sholat ini kalau memang waktunya sudah sangat mepet, yang sunnah-sunnah tidak perlu kita kerjakan, tidak apa-apa. Yang penting wajib-wajibnya saja. Baca Fatihah langsung, ya, langsung baca surat pendeknya yang pendek saja, atau bahkan tidak perlu kita baca, langsung rukuknya tidak perlu 3 kali, sekali saja sudah cukup, dan lain sebagainya. Yang penting kalau bisa terlaksana sesuai dengan syaratnya yang benar, rukun-rukunnya yang sempurna, tetapi tidak keluar waktu. Karena kalau keluar waktu, nanti bisa sholat kita pahalanya jelas berkurang, ya, jelas berkurang jauh daripada pelaksanaan di dalam waktu. Oleh karena itu di sini disyaratkan tidak khawatir keluarnya waktu. Jadi saya ulangi lagi, ada 5 keadaan yang kita disunahkan untuk membaca doa iftitah. Yang pertama adalah ia mendapati posisi imam berdiri, tidak ruku, tidak sujud dan lain sebagainya. Ya, harus dalam posisi berdiri. Kalau sudah ruku maka langsung ruku. Yang kedua, tidak memulai bacaan ta'awudz atau bacaan Fatihah. Kalau sudah baca ta'awudz, nama lanjut. Bacaan Fatihah lanjut, tidak boleh kembali lagi. Yang ketiga, tidak khawatir terlewatinya bacaan Al-Fatihah. Kalau khawatir karena waktunya sudah pendek, ya, sebelum ruku, maka tidak perlu kita membaca iftitah, langsung kita membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, dilakukan pada selain sholat jenazah, karena sholat jenazah tidak membaca iftitah. Yang kelima, tidak khawatir habisnya waktu sholat. Nah, inilah 5 hal yang kita dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Nah, hadirin rahimakumullah, riwayat-riwayat yang menyebutkan bacaan doa iftitah itu bermacam-macam.
Ya, riwayat-riwayat dari Nabi yang menyebutkan bacaan doa iftitah itu bermacam-macam. Jadi kita dalam hal ini tidak perlu saling menyalahkan ya. Kadang-kadang ada terjadi di masyarakat karena beda sedikit, nah itu dianggap salah, bukan sama sekali. Karena memang riwayatnya banyak, ya. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, doa iftitah itu sangat pendek. Kurang lebih cuma 4 kata. Ya, kurang lebih cuma 4 kata. Apa bacaannya? Ini bacaan ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah yang menceritakan tentang sholatnya Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah itu kalau baca doa iftitah itu bacaannya adalah Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, Subhanakallahumma wa bihamdika. Tabarakasmu rabbika wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Cuma situ sampai situ saja bacaan doa iftitahnya. Ya, Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmu rabbika wa ta'ala jadduka tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sampai situ saja. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i lebih panjang. Ya, lebih panjang lagi. Apa bacaannya? Mungkin sebagian masyarakat kita ada yang menggunakan ini ya, yaitu bacaannya diawali dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, jadi Allahu akbar kabira. Nah, ini kadang-kadang ada masyarakat yang Allahu akbar langsung kabira, bukan. Yang lebih tepat adalah dibaca lagi Allahu akbarnya. Jadi Allahu akbar ini takbiratul ihram. Lalu bacaan doa iftitahnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian dilanjutkan ya, wajjahtu wajhiya. Ada yang pakai ini, tidak masalah. Ini wajjahtu. Tapi kalau dalam hadis disebutkan tanpa ini, langsung wajjahtu. Dalam Al-Qur'an ya, ini bagian dari ayat Al-Qur'an dalam surat Al-An'am. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati, ini juga bagian ayat tapi beda ayatnya dalam surat Al-An'am juga, di akhir surat Al-An'am. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bukan wa ana awwalul muslimin. Dalam Al-Qur'an memang wa ana awwalul muslimin. Tapi kalau bagi kita di dalam sholat itu wa ana minal muslimin. Apa bedanya? Kalau wa ana awwalul muslimin, orang Islam pertama. Kita kan bukan orang Islam pertama. Ya, tapi kita membacanya wa ana minal, artinya bagian dari kaum muslimin. Ya, ada juga di sini juga disebutkan dalam mazhab Imam Syafi'i sebenarnya, tapi ini jarang dibaca. Tapi kalau dibaca semakin bagus. Dan sebagian masyarakat kita membaca ini tidak masalah. Yaitu apa bacanya? Ada doa riwayat yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya kama bil ma'i wal thalji wal barad. Ini ada yang baca juga kaum muslimin, tidak apa-apa, tidak masalah. Jangan pernah dipermasalahkan karena sama-sama semuanya bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita gabungkan semakin bagus. Ya, kita baca semua itu. Nah, inilah rahimakumullah ya, penjelasan kita mengenai sunnah berikutnya yaitu doa iftitah. Baiklah rahimakumullah, ini masih pembahasannya masih cukup panjang tentang ta'awudz ya, dan tentang selanjutnya ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, baik, kita akan buka pertanyaan. Tadi pertanyaan langsung tentang Fatihah Pak ya. Baik. Jadi tentang bacaan Fatihah ini hadirin rahimakumullah, seorang makmum di dalam mazhab Imam Syafi'i itu wajib membaca surat Al-Fatihah setelah imam membaca. Setelah imam membaca ini sunnahnya. Jadi kalau dia mau membaca dari awal boleh-boleh saja. Tapi kalau yang paling benar, yang paling tepat adalah setelah imam membaca Fatihah baru dia membaca Al-Fatihah. Kalau dia mau mendahului silahkan, atau menyamai imam. Kalau mendahului memang ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, jadi biar imam dulu atau bersamaan dengan imam baru itu dinyatakan boleh. Nah, kalau misalnya makmum ya sedang membaca Al-Fatihah tiba-tiba imam ruku, maka apa yang harus dilakukan? Ini ada dua keadaan.
Ya, ini pernah kita jelaskan ketika kita membaca atau membahas mengenai rukun Al-Fatihah. Ya, saya ulangi lagi karena ini memang penting dan ini agak sedikit rumit. Ya, harus kita, ya tidak masalah kita ulangi supaya kita benar-benar menghafal daripada tata caranya. Orang yang terlambat membaca Al-Fatihah ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang tersebut ya ketika masuk ke dalam sholat punya waktu yang panjang untuk cukup membaca Al-Fatihah atau bahkan lebih. Biasanya ini orang ini tidak masbuk. Dia masuk dari pertama bersama imam. Ya, dia masuk pertama bersama imam, bersama takbir imam. Atau pas dia masuk, imam sedang baca Fatihah, sama saja. Karena kan nanti setelah imam selesai baca Fatihah, dia punya jeda panjang khusus untuk membaca surat Al-Fatihah. Orang yang seperti ini, yang punya waktu yang panjang, yang cukup untuk membaca Fatihah secara lengkap atau bahkan lebih, maka ketika dia membaca Al-Fatihah di tengah-tengah, tiba-tiba imam ruku, maka dia harus tetap melanjutkan bacaan Fatihahnya meskipun imam itu ruku. Meskipun imam itu setelah ruku melaksanakan yang lain, i'tidal, sujud dan lain sebagainya, tetap dia baca Fatihah, selesaikan. Dia diperbolehkan untuk melakukan jarak antara bacaannya dengan gerakan-gerakan imam itu adalah 3 rukun besar, yaitu ruku, sujud pertama dan sujud kedua. Ini batas maksimumnya. Jadi kalau misalnya imam sudah ruku, lalu dia berdiri, belum selesai, terus saja baca, lanjutkan Fatihah. Imam sujud, ya lanjutkan baca Fatihah. Berdiri dari sujud, lanjutkan, masih tidak masalah. Nah, nanti ketika detik-detik yang injury time, kalau dia sudah sujud kedua ini harus segera selesai. Ya, kalau misalnya dia sudah selesai langsung ruku, nah ini masih dianggap nyambung. Ya, dia ruku langsung kejar saja itu imam dalam posisi sujudnya. Tapi kalau misalnya dia imam sujud, tiba-tiba imam berdiri, si makmum masih sibuk membaca Al-Fatihah, maka hanya ada 2 pilihan bagi makmum tersebut. Dia memisah dari imam karena sudah terputus, jaraknya sudah kejauhan. Dia sholat sendiri, imamnya melanjutkan jamaahnya. Ya, atau dia kalau masih tetap mau berjamaah dengan imam, maka rakaat yang tadi yang sudah dilewati oleh imam bagi dia adalah masih 0, belum dia kerjakan. Dia langsung nyambung kepada imam rakaat kedua. Dia dalam posisi ini seperti masbuk 1 rakaat. Jadi nanti ketika imam itu salam, dia harus bangkit lagi menambah 1 rakaat yang lain. Ya, ini jadi jedanya bisa panjang seperti itu. Ini kalau sekali lagi makmum tersebut punya waktu membaca yang panjang, ya, yang lebih dari bacaan Fatihah. Nah, sekarang keadaan kedua, kalau makmum masuk ke dalam sholat, waktu yang tersedia kurang untuk membaca Al-Fatihah, atau sama sekali tidak ada waktu, 0 waktunya. Kalau kurang misalnya dia cuma bisa membaca setengah, ya, atau 0. Kalau 0 seperti apa? Makmum ketika masuk, imam itu sudah posisi ruku. Berarti kan 0, tidak ada waktu sama sekali untuk baca doa apapun. Ini 0 berarti tidak ada waktu baca Fatihah. Jadi apa yang harus dia lakukan? Dia takbiratul ihram, langsung ruku. Fatihahnya tidak perlu dibaca 1 huruf pun. Dan dalam posisi itu dia sudah dianggap dapat 1 rakaat. Fatihahnya sudah dipikul oleh imam. Man adraka ruku'a faqad adraka rak'atan minas sholati aw kama qala. Barang siapa yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Artinya meskipun dia tidak baca Fatihah, ini dari Nabi SAW. Jadi dia tidak perlu baca Fatihah. Nah, bagi yang mendapatkan waktunya tidak sempurna, dia bukan 0, ada waktu beberapa detik tapi tidak sempurna, tidak cukup membaca Al-Fatihah, maka dalam posisi itu dia langsung membaca Al-Fatihah sesuai waktu yang tersedia. Kalau misalnya dia cuma sampai misalnya Maliki Yaumiddin selesai, imamnya ruku, maka dia tidak perlu melanjutkan bacaan Al-Fatihah, langsung ruku bersama imam. Di sini setengahnya sudah dipikul oleh si imam. Ya, jadi kembali lagi, apakah kita harus baca sempurna Fatihah atau tidak, itu sesuai posisi kita, keadaan kita. Ya, apakah posisi kita adalah masbuk yang kurang waktu, atau posisi yang sempurna yang memiliki waktu yang lengkap. Demikian, wallahu a'lam. Silakan, Pak. Posisi kita masbuk, Ustaz. Iya. Masuk imam itu belum duduk.
Iya. Lagi rukuk, imam itu lagi rukuk, kita masuk ke Allah Akbar, takbiratul ihram. Baru selesai takbiratul ihram berdiri, mau imam itu sudah tegak dari rukuk. Nah itu dapat nggak kita rukuk? Betul. Pertanyaan yang sangat bagus, bahwa bagaimana kita posisi mendapatkan rukuknya imam tersebut sehingga posisi tersebut kita dianggap dapat 1 rakaat. Disebutkan oleh para ulama, jadi minimal ada kesesuaian antara makmum dengan imam dalam posisi rukuk seperti seseorang membaca 1 tasbih. Subhanallah. Jadi kalau misalnya imam rukuk, makmum rukuk, ini ada kesesuaian. Kesesuaiannya berapa lama? 1 tasbih, maka dia berarti sudah dapat rukuk bersama imam. 1 tasbih, subhanallah, begitu. Ya, tapi kalau misalnya imamnya rukuk, imamnya masih berdiri. Pas dia mau rukuk, imamnya juga sambil berdiri. Nah, berarti ini kan tidak dapat kesesuaian. Ini tidak dianggap dapat tidak dianggap mendapatkan rukuknya imam. Begitu juga misalnya imam rukuk, dia rukuk pas sempurna, tiba-tiba imamnya berdiri. Artinya tidak mendapatkan juga posisi subhanallah. Ya, di sini juga tidak dianggap mendapatkan rukuknya imam, sehingga dia dianggap meskipun dapat rukuk, ya, tapi rukuknya tidak sempurna, sehingga rakaat tersebut dianggap kosong. Dia harus tambah 1 rakaat lagi di akhir daripada sholatnya. Jadi yang namanya mendapatkan rukuk imam adalah mendapatkan kadar yang kurang lebih seperti membaca tasbih bersamaan dengan rukuknya imam. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Cukup? Baik. Kalau tidak ada, hadirin rahimakumullah, ini saja mungkin yang kita sampaikan. Masih ada, Pak? Oh, silakan. Ya, silakan. Kalau kita sholat, boleh kita membaca surat memegang mushaf. Iya. Iya. Ada perbedaan para ulama antara dalam hukum memegang mushaf di dalam Al-Qur'an. Mayoritas ulama membolehkan, termasuk dalam mazhab Imam Syafi'i membolehkan seseorang membawa Al-Qur'an di dalam sholatnya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, baik sholat malam maupun sholat siang, dengan catatan hendaknya ketika dia membawa mushaf tidak boleh membuat gerakan yang terlalu banyak, karena gerakan yang terlalu banyak akan menyebabkan batalnya sholat. Gerakan yang banyak itu apa misalnya? Dia baca mushaf, apalagi mushafnya besar, ini masalah juga. Nanti pas imam sudah mulai dia buka. Nah, ini gerakan yang banyak, ini bukan nggak lagi sholat ini. Ya, ini nggak boleh. Jadi bagaimana seharusnya kalau kita membawa mushaf, maka kita siapkan dulu, kita kasih jeda ya, misalnya dengan apa? Dengan ini atau tangan kita letakkan di sini, ya. Nah, biasanya kalau saya ya, biar supaya mudah, ini jeda ini kita taruh untuk rakaat kedua. Supaya kita mudah nanti langsung kita buka. Untuk rakaat pertama, kita kasih tanda lain, atau kalau mushafnya kecil saya pakai tangan yang gini. Ya, pakai tangan atau kasih tanda yang lain. Yang penting kita ketika kita buka langsung terbuka. Kenapa ini saya taruh di untuk rakaat kedua? Karena setelah kita ruku kan kita tutup full, ya, kita pegang sama sekali. Nah, ketika kita ambil, kita bisa langsung pegang, langsung terbuka. Jadi sangat memudahkan. Ya, ini sangat memudahkan. Begitu. Yang penting adalah tidak menyebabkan, intinya adalah tidak menyebabkan gerakan yang banyak. Kalau gerakan yang banyak maka membatalkan sholat. Termasuk misalnya mengeluarkan dulu dari kantong satu-satu dibuka. Makanya semuanya harus siap semua. Harus siap semua. Kalau memang ada resletingnya kita buka semua, kita kasih tanda. Jadi pas kita masuk langsung segera kita buka, langsung kita khusyuk di dalam sholat. Ya, jadi yang dipermasalahkan adalah bukan membacanya. Para ulama ya melarang, yang melarang membaca itu bukan karena membacanya atau bukan karena memegangnya, karena gerakan yang terlalu banyak yang dikhawatirkan terjadi. Tapi kalau membaca itu tidak membatalkan sholat. Jangankan membaca Al-Quran, membaca koran saja istilahnya ya. Kita ada orang di depan kita, bajunya ada cerita-cerita, kita baca selama tidak terlafalkan tidak batal sholat kita. Ya, hanya saja hukumnya makruh, tentu saja hukumnya makruh. Wallahu a'lam. Ya. Betul, jangan terlalu banyak gerakan. Ya. Ya. Ya.
Tidak apa-apa. Iya, kita taruh lagi, tapi gerakannya seminimum mungkin, sesedikit mungkin. Jangan banyak gerakan, itu saja intinya kurang lebih. Iya. Betul, sholat sunat gerhana. Iya. Iya, betul. Jadi sebentar lagi kita akan sholat sunat gerhana. Memang ada sunnah-sunnah yang kita lakukan. Sholat sunat gerhana itu memang ada pembahasan khusus. Mungkin nanti kita siapkanlah waktu ya, sebelum hari H, mungkin pertemuan terakhir sebelum hari H kita pembahasan sholat sunat gerhana. Karena ada sunnah-sunnahnya apa yang harus kita lakukan. Tapi secara umum sholat sunat gerhana itu dilakukan ketika memulai sholat sunat itu ketika gerhana mulai terjadi. Bukan ketika gerhana belum terjadi. Misalnya terjadinya jam 7.00, maka kita sholatnya jam 7.00. Iya, beriringan dengan terjadi gerhana. Ya, dan selesai, maksudnya batas waktu kita tidak bisa melakukan lagi adalah ketika gerhana itu sudah selesai. Ya, selesai. Ya, jadi seperti itu. Dan gerakannya secara umum hampir sama dengan gerakan sholat 2 rakaat yang lain. Ini sholatnya 2 rakaat. Sesuai dengan sholat sunat 2 rakaat yang lain, hanya saja setiap rakaatnya ada tambahan ruku. Kita kan ruku kalau sholat biasa rukunya sekali. Kalau ini 2 kali. Jadi ruku, kemudian ya berdiri lagi, baca lagi Fatihah, baca lagi surat. Ruku lagi, baru iktidal dan sujud. Itu dalam 1 rakaat. Jadi dalam 1 rakaat 2 ruku, 2 sujud. Rakaat kedua juga 2 ruku, 2 sujud, 2 Fatihah, 2 bacaan surat juga sama. Begitu. Nanti insya Allah kita bahas ya pada pertemuan sebelum kita mendapatkan ini. Jadi mungkin sekitar tanggal berapa itu ya? Sekitar mungkin tanggal 9 itu ya. Tanggal 9. Iya. Baik, insya Allah ya, insya Allah akan kita agendakan ya supaya kita bisa membahas masalah ini. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Baik, hadirin rahimakumullah, jika tidak ada, inilah yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita majelis kita hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan yang penting kita amalkan dalam kehidupan kita, dalam sholat kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.